Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya sayangi, gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya kan? Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang hitan. Apa? Hitan. Biasanya hitan itu untuk laki-laki atau perempuan? Ayo. Ya benar, untuk laki-laki. Berani berhitan. Apakah ada dari kalian semua yang tidak berani berhitan? Ayo. Kok ini ada berani berhitan judulnya? Ya, anakku sekarang saya sayangi, tahukah kalian semuanya ya, bahwa ternyata agama Islam itu agama yang sangat mencintai tentang kebersihan. Masalah kebersihan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu at-tahuru syatrul iman. Saya ulang lagi, at-tahuru syatrul iman. Itu lagi, at-tahuru syatrul iman. Bahasan depan ini yang pertama, yuk sama-sama. At-tahuru syatrul iman. Yang kompak, yang kedua, at-tahuru syatrul iman. Nah, ayo yang ketiga, keras, Ron. At-tahuru syatrul iman. Sama-sama. Baga. At-tahuru syatrul iman. Itu adalah hadis Nabi ya tentang kebersihan, yang artinya yaitu bersuci itu adalah separuh iman. Ya, bersuci itu adalah separuh iman. Makanya betapa pentingnya kebersihan itu. Ya, sampai saya diibaratkan separuh iman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya betapa pentingnya kebersihan itu dalam agama Islam. Masalah kebersihan bahkan bagi umat Islam itu diwajibkan berada dalam kondisi yang suci atau kondisi bersih dan suci. Itu dalam setiap hari itu harus bersih dan suci, minimal berapa? 5 kali. Itu wajib hukumnya bagi umat Islam dalam satu hari, yaitu 5 kali ketika akan melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Itu harus bersih, harus suci. Hukumnya apa? Wajib. Untuk itu anakku yang saya sayangi ya, kepedulian Islam itu terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satunya syariat yang menjaga kebersihan yaitu adalah apa? Hitan, yang akan kita bahas pada pagi hari. Artinya apa itu hitan? Ada yang tahu? Ya. Terus kenapa? Apa hubungannya hitan dengan kebersihan? Nah, jawabannya mari kita menonton video berikut ini. Silahkan nonton. Julip, itu dia bocil yang kemarin itu. Wah, kebetulan tuh lagi tidur. Cepetan intip. Idih, serem. Jangan bercanda ah. Buruan pastikan udah apa belum? Belum. 100% masih utuh. Mau apa kalian? Ayo, belum sunat ya? Udah kok, jangan bohong. Barusan kita udah cek tuh. Ah, kalian pasti bohong kan? Enggak kok, itu yang ujung belalainya ada tai lalatnya kan? Aduh, beneran ternyata. Tenang aja, kita cuma mau pastikan kamu udah sunat atau khitan belum. Kenapa emangnya? Bukannya sunat atau khitan itu tidak wajib ya? Sebagian ulama memang berpendapat khitan itu hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi para perempuan. Nah tuh, bener kan gak wajib? Tapi sebagian ulama lainnya menghukumi khitan itu wajib.
Berdasarkan hadis, buang darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Terus gimana dong kalau gitu? Oke, kita sampingkan dulu perbedaan pendapatnya. Sekarang aku tanya, apakah sholat itu wajib? Ya wajib dong sebagai seorang muslim. Apakah boleh ketika sholat anggota luar kita membawa najis? Ya tidak boleh dong, tidak sah nanti sholatnya. Nah, disitulah masalahnya. Kalau kamu nggak sunat, kemungkinan besar najis itu tetap kamu bawa saat sholat. Kok bisa? Oke, jadi anggap aja sosis ini punyamu ya. Bentar, kasih tai lalat dulu, biar samaan. Iseng banget sih. Sosis ini memiliki lapisan kulit. Jika sosis aku tekan, dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan yang keluar dari sosis ini akan melewati ujung kulitnya. Menurutmu, sisa cairan ini masih nempel nggak pada lapisan kulit ujung depan sosis sekalipun udah aku cuci? Masih dong, kan yang kecuci bagian kulit luar aja. Jadi apa bedanya dengan punyamu saat buang air kecil? Apakah kamu bisa menjamin sisa buang air kecilmu itu nggak ketinggalan di khulfah atau lapisan di ujung belalaimu itu? Beda lagi jika kamu khitan. Karena lapisan kulit depan sudah dipotong, maka tidak ada lagi bekas cairan najis yang menempel ketika dicuci. Iya juga ya, sekalipun ada yang berpendapat hukumnya sunnah, tapi tetap saja menjadi wajib. Karena syarat sah sholat, kita harus benar-benar suci dari najis. Cakep. Aku udah siap sunat sekarang. Oke, ayo sulap, pegangin dia. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, gimana tadi videonya? Mereka semoga dari video tadi kita tahu tentang hitan, dan anak-anakku sekalian yang belum berani berhitan harus berani. Jangan sampai ya nanti lulus dari MI kok belum berhitan. Nah itu tadi video tentang hitan. Untuk selanjutnya ya, Pak Imron akan menerangkan tentang sejarah. Ya, ini sejarah disyariatkannya hitan atau dianjurkan, lebih-lebih diwajibkan tentang hitan itu dimulai dari kapan atau dari mana. Nah ini untuk syariat hitan, pensyariatan hitan itu dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah tentang hitan disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu diwakilkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wahtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ba'nu samanina sanata bil qadum. Ulang lagi, wahtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ba'nu samanina sanata bil qadum. Ayo bersama-sama yang keras. Ran. Wahtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ba'nu samanina sanata bil qadum. Rawahul Bukhari. Yang artinya yaitu Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kampak. Wah, apa itu ya? Dengan kampak yang warnanya apa tadi? Merah. Sedangkan beliau berumur 80 tahun. Itu awal mula disyariatkannya hitan. Sudah berumur 80 tahun masih disuruh untuk hitan. Kata hitannya memakai apa? Kampak. Karena zaman dahulu itu gak terbayang ya apalah. Sementara itu ya anakku sekarang saya sayangi, selanjutnya setelah kita mengetahui sejarah hitan, disyariatkannya hitan yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang pengertian hitan. Adakah yang tahu yang pengertian dari video tadi di atas? Ada yang tahu? Oke, nggak ada tahu. Hitan menurut istilah adalah membuka atau memotong kulit atau kuluk yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih, nah, itu, ya, bersih dari kotoran dan suci dari najis.
Untuk itu dalam menghitan ya, itu disunahkan memotong hingga pangkal kulup sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung. Agar apa? Agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Makanya disunahkan hitan itu memotong hingga pangkal kulup. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Pasti itu perintah Allah, itu pasti ada manfaatnya untuk kita semuanya. Untuk itu manfaat apa saja yang bisa kita dapat dari disyariatkannya hitan? Kalau kita lihat dari sisi kebersihan ya, ternyata hitan itu adalah sebuah ibadah. Hitan itu adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Ya, ibadah, sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Loh, apa hubungannya? Hubungannya hitan dengan kebersihan badan, yaitu sebagaimana kita tahu praktek hitan dilaksanakan dengan memotong kulup yang menutupi kemaluan laki-laki. Nah itu, setelah diteliti secara medis ternyata ya, secara medis oleh Pak Dokter itu, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan itu buang air kecilnya, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulupnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana ketika kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci apa? Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Suci dari apa? Suci dari najis. Yang artinya jika seorang laki-laki yang belum berhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar ya sholatnya tidak sah. Intermezzo, ini ada hitan untuk perempuan. Bahkan ini ada yang menghukumi hitan untuk perempuan itu wajib, ada yang menghukumi hitan untuk perempuan itu sunnah. Itu masih perdebatan para ulama. Untuk Pak Imron tidak akan membahas tentang hitan perempuan, nggak berani Pak Imron. Selanjutnya yaitu hukum melaksanakan hitan. Hukumnya apa? Jadi di video juga ada hukum melaksanakan hitan, yaitu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib. Nah, ini tegaskan. Anak usaha yang saya sayangi, untuk usia pelaksanaan hitan ya, selanjutnya kita bahas usianya. Baiknya melaksanakan hitan itu umur berapa? Ya. Para ulama membagi waktu pelaksanaan hitan dalam hitan itu ada dua waktu. Yang pertama yaitu waktu mustahab. Apa? Waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik, yaitu hukumnya sunnah. Dia 7 tahun. Namun ada yang berbeda lagi, yaitu usianya berapapun untuk melaksanakan hitan selesai obri. Untuk yang kedua yaitu yang pertama tadi waktu sunnah, sekarang waktu wajib hitan. Waktu wajib hitan yaitu pada saat anak sudah umur balik. Karena pada saat anak sudah umur balik itu adalah anak mulai diwajibkan salat. Ya, demikian tadi anak sekalian saya sayangi, yaitu tentang hitan. Kita harus berani berhitan. Untuk selanjutnya ini Imron akan nayangkan video hitan zaman now. Nah, selamat menyaksikan hitan zaman now tanpa perban, nggak sakit, dan cepat sembuh. Nah, ini hitan zaman now. Selamat menyaksikan. Dengan metode Mahdian Klaim ini simple, perawatannya juga mudah. Bilal juga nggak perlu khawatir untuk aktivitas seperti biasa. Terus, kalau mandi udah boleh, Dok? Boleh dong, kan sunat zaman now. Udah boleh mandi dan beraktivitas seperti biasa. Penggunaan metode sunat ini aman kok. Jadi, semakin sering anak beraktivitas atau bergerak tanpa adanya keluhan, akan membantu percepat proses penyembuhan. Terima kasih ya, dokter. Bilal, boleh minta foto bareng dokter nggak? Boleh dong.
Anak yang saya ini demikian tadi tentang hitan zaman now. Nah, mungkin sudah tidak takut lagi lah sama hitan. Semoga tapi ya sebelum lulus dari MI sudah hitan semuanya untuk anak saya ini. Sudah betul aja. Semoga kita semuanya tambah baik semuanya. Kayaknya kalau ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.